Yang ketiga, akhlak Rasulullah yang bersumber Al-Quran adalah Rasulullah adalah dermawan. Ya. Ya. Alladzina yunfikuna fi syarri wad dharra. Ya. Berinfak ketika lapang dan sempit. Ya. Nah, Rasulullah di bulan Ramadan seolah menjadi orang yang paling dermawan, seperti angin berhembus tidak pernah berhenti. Ya. Berinfak, mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan izinnya kita bisa bertemu lagi. Semoga pertemuan ini mendapat keberkahan. Saudaraku semuanya, Al-Quran membimbing kita supaya berakhlak. Ya. Nah, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, apa akhlak Rasulullah? Maka Siti Aisyah menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maka ketika kita ingin berakhlak, maka harus berpedoman pada Rasulullah, karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, dari sekian akhlak-akhlak Rasulullah, ada beberapa akhlak yang harus kita contoh pada Rasulullah, yang itu terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akhlak Rasulullah yang paling utama adalah jujur. Ya, jujur. Nah, jujur adalah akhlak Rasulullah yang dipupuk dari kecil. Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah berbohong. Ya. Para nabi yang tidak pernah berbohong adalah Rasulullah. Kejujuran inilah yang membuat Rasulullah dipercaya sehingga digelari Al-Amin. Ya. Maka kejujuran harus menjadi modal kehidupan kita semuanya. Dalam sebuah hadisnya Rasul bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil birra, fa innal birra yahdil jannah." Hendaklah engkau berlaku jujur, karena jujur membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Subhanallah. Jadi jujur membawa ke surga. Jadi saudaraku semuanya, kalau ingin berakhlak Al-Quran, maka jujurlah. Ya. Dengan kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Yang kedua, akhlak Rasulullah yang paling menonjol, yang paling utama juga adalah pemaaf. Ya, pemaaf. Bagaimana Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah dendam. Ya. Tidak pernah dendam, tidak pernah membalas kejahatan orang. Bahkan Rasulullah membalas kejahatan dengan kebaikan. Subhanallah. Ya. Wal afina aninas, dan maafkanlah manusia. Bagaimana Rasulullah ketika dalam dakwahnya pernah dilempari tai unta, lalu yang melempari tai untanya itu sakit, Rasulullah menjenguk duluan, memaafkan, sehingga orang yang tersebut masuk Islam. Bagaimana seorang nenek tua, nenek tua buta Yahudi, ya, selalu mencaci Rasulullah padahal buta, tapi Rasulullah menyuapinya, tidak dendam. Sehingga nenek tua itu ketika Rasulullah wafat kehilangan, lalu ketika itu Abu Bakar menggantikan, dia tahu itu bukan Rasulullah. Kata Abu Bakar, yang menyuapi engkau sudah wafat, dan itu adalah Muhammad SAW. Nenek tua itu menyesal, masa berdosa, dia pun masuk Islam. Subhanallah, karena sifat pemaaf, tidak dendam. Lalu bagaimana Rasulullah ketika Futuh Mekah, ketika Mekah dibebaskan, orang-orang kafir Quraisy merasa akan dibalas oleh Rasulullah, akan balas dendam, akan dibantai, akan dimusnahkan. Tapi Rasulullah datang dengan gagahnya, lalu berkata, siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, dia bebas. Siapa yang masuk ke Ka'bah, dia bebas. Dimaafkanlah semua orang-orang yang bersalah. Jadi saudaraku semuanya, mari dalam hidup ini milikilah sifat pemaaf. Ya. Jangan dendam. Ya. Jangan dendam. Ya. Bahkan seorang sahabat Rasulullah pernah dijamin masuk surga. Dalam sebuah majelis Rasul berkumpul,
Lalu Rasul bersabda kepada sahabat yang lain, akan datang ahli surga. Datanglah seseorang. Lalu besoknya lagi begitu juga, akan datang ahli surga. Datang lagi. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Akan datang ahli surga. Nah, seorang sahabat merasa penasaran, siapa orang tersebut? Apa amalannya? Maka dia pun berkunjung kepada orang tersebut, lalu bertanya, amalan apa yang kau miliki sehingga engkau disebut masuk surga? Ya. Karena pengamatannya biasa-biasa saja. Ya. Ya, ketika mau pulang baru dia memberitahukan bahwa dia punya kebiasaan. Ketika mau tidur, dia selalu memaafkan. Dia membebaskan dosa-dosa orang-orang yang telah menyakitinya. Tidak dendam di hatinya. Subhanallah. Jadi saudaraku semuanya, mari jadilah kita pemaaf dalam hidup ini. Memaafkan adalah solusi. Dendam adalah sumber masalah. Ya. Jadi sekali lagi, memaafkan adalah sifat akhlak Al-Quran yang Rasul contohkan. Yang ketiga, akhlak Rasulullah yang bersumber Al-Quran adalah Rasulullah adalah dermawan. Ya. Ya. Alladzina yunfikuna fi syarri wad dharra. Ya. Berinfak ketika lapang dan sempit. Ya. Syarra ketika gembira, ketika sedih. Ketika lapang, ketika sempit. Itu kita harus berinfak. Nah, Rasulullah di bulan Ramadan salah menjadi orang yang paling dermawan. Seperti angin berhembus, tidak pernah berhenti. Ya. Berinfak. Berinfak mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Jangan sampai kita termasuk orang yang pelit. Karena sebagian rezeki yang Allah berikan ada hak untuk orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Jadi dalam harta kita ada hak pada orang meminta dan tidak meminta. Siapa yang berinfak? Ya. Ada sebuah kisah ya, dengan infak. Karena salah satu manfaat infak adalah sedekah tanqul bala. Sedekah atau infak menolak bala. Ada seorang yang melakukan perjalanan malam. Ya. Dia merasa khawatir karena perjalanan malam itu hujan, ya, gelap dan sebagainya. Maka dia istirahat di suatu masjid. Lalu ketika mau berangkat dia berinfak. Lalu berdoa, ya Allah, semoga dalam infak ini Engkau menyelamatkan aku. Nah, ketika melakukan perjalanan lagi, ternyata benar di tengah malam itu mobilnya terguncang dan terguling. Nah, ketika itu dia merasa akan wafat. Ini mungkin ajal saya. Tapi ternyata Allah menyelamatkannya. Ya, Allah menyelamatkannya. Lalu padahal yang kecelakaan itu ada 3 mobil, semuanya meninggal. Dia sendiri dan keluarganya selamat. Lalu dia berdoa, ya Allah, terima kasih Engkau telah menyelamatkanku dengan perantara infak ini. Subhanallah. Jadi saudaraku semuanya, infak selain menjadi pembersih harta kita juga menjadi penolak bala. Subhanallah. Jadi sekali lagi, akhlak-akhlak Al-Quran yang dicontohkan Rasulullah adalah jujur, ya, pemaaf, dan berinfak. Mungkin sekian banyak akhlak Rasulullah. Mungkin 3 ini yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa berakhlak seperti Rasulullah, jujur dalam berkata, dalam berbuat, selalu memaafkan orang yang bersalah, dan selalu memberi ketika lapang dan sempit. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.